Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dengan saya, tutor mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan materi pembelajaran yang pembahasannya adalah tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Untuk itu mari kita simak penjelasan berikut ini. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah merupakan salah satu rukun iman yang wajib diimani oleh setiap muslim. Pada pembahasan iman kepada kitab-kitab Allah, warga belajar diharapkan dapat mengerti tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul. Yang ketiga, menjelaskan isi pokok dan ajaran utama yang terdapat dalam kitab-kitab Allah. Yang keempat, membedakan antara kitab suci yang diturunkan oleh Allah dengan kitab-kitab lain yang tidak termasuk dalam wahyu Allah. Yang kelima, memahami bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah dan menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Itu adalah tujuan untuk pembelajaran pada kali ini. Selanjutnya adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Seperti yang kita tahu bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau para rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, untuk selanjutnya nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Kitab Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib kita imani itu ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada saat beliau berada di Bukit Tursina. Bukit Tursina berada di negeri Mesir, kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi. Nah, dalam kitab Taurat ini, pokok ajaran yang ada dalam kitab itu berisi tentang akidah, atau dalam bahasa lain adalah disebut dengan tauhid. Kemudian selain dari itu juga di dalamnya mengandung hukum-hukum syariat. Nah, itu adalah merupakan salah satu isi dari kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa gitu ya, alaihi salam. Nah, berikutnya yang kedua adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam sekitar pada abad pertama Masehi. Yang kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa pada saat itu beliau berada di negeri Yerusalem, atau yang kita kenal pada saat sekarang adalah negeri Israel. Nah, pokok ajaran yang terdapat dalam kitab Injil ini sama dengan kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum di kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu. Artinya antara kitab Taurat dengan kitab Injil itu ada perbaikan-perbaikan atau penghapusan-penghapusan ajaran yang berada di kitab Taurat karena tidak sesuai dengan zaman yang ada pada saat itu. Nah, yang ketiga adalah perlu kita imani kitab jenis yang ketiga bernama kitab Zabur. Kitab Zabur ini adalah merupakan kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Daud. Nah, itu oleh Allah diturunkan kepada Nabi Daud sekitar abad ke-10 sebelum Masehi.
Nah, tentu saja di daerah Allah turunkan ini berada di daerah Yerusalem atau di daerah Israel pada saat sekarang. Pokok ajaran kitab Zabur ini berisi tentang zikir, ada nasihat, ada hikmah, tapi tidak memuat hukum-hukum syariat. Sehingga dalam kitab Zabur ini Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan tentang bagaimana cara zikir, bagaimana cara menasehati, nasihat-nasihat yang dilakukan oleh Nabi Daud untuk para umatnya. Berikutnya yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini tentu saja sudah pada mafhum semua bahwa kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran ini diturunkan sekitar pada abad 6 Masehi di 2 kota, ya. Tentu saja di 2 kota itu yang dimaksud adalah kota Mekah dan kota Madinah, yang semuanya pada mafhum bahwa kota Madinah dan kota Mekah itu berada di negeri Arab Saudi. Al-Quran merupakan kitab suci yang terlengkap dan abadi sepanjang masa. Artinya terlengkap bahwa di dalam Al-Quran mencakup ajaran-ajaran dari kitab-kitab sebelumnya. Ada di dalam Al-Quran itu ada ajaran Taurat, ada ajaran Injil, ada ajaran Zabur dan sebagainya. Termasuk juga ibadah-ibadah yang selalu dilaksanakan oleh orang-orang yang terdahulu. Nah, dalam kitab ini membahas tentang akidah, hukum syariat, muamalat, janji, ancaman, serta tak lupa adalah ajaran tarikh, atau yang kita tahu adalah tarikh itu disebut dengan pelajaran sejarah, artinya menceritakan umat-umat pada zaman dahulu. Yang kedua adalah suhuf. Nah, suhuf ini tentu saja merupakan firman Allah juga, wahyu Allah juga. Tapi bedanya antara suhuf dengan Al-Quran atau kitab-kitab Allah, suhuf itu berarti lembaran wahyu Allah. Suhuf yang diturunkan Allah itu untuk para nabi berjumlah 100. Jadi yang namanya suhuf adalah berupa lembaran wahyu Allah, seperti itu. Nah, siapa saja yang menerima wahyu dalam bentuk lembaran atau dalam bentuk suhuf? Pertama, Nabi Sis ya alaihi salam. Beliau menerima sebanyak 50 suhuf, artinya 50 lembar. Yang kedua adalah Nabi Idris. Beliau menerima suhuf sebanyak 30 lembar atau 30 suhuf. Yang ketiga adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebanyak 10 suhuf. Dan yang keempat adalah Nabi Musa, menerima sebanyak 10 suhuf. Maka jumlah dari nabi-nabi yang menerima suhuf-suhuf ini berjumlah 100 lembar atau 100 suhuf. Nah, itulah yang tadi dikatakan bahwa suhuf itu adalah berupa lembaran-lembaran yang di dalamnya adalah wahyu Allah yang diberikan kepada para nabi tertentu. Nah, ini diantaranya. Sekarang bagaimana cara beriman kepada kitab suci Al-Quran? Kita sebagai kaum muslimin wal muslimat, bagaimana caranya? Pertama, harus meyakini bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Jadi itu adalah firman Allah. Harus yakin di dalam hati kita. Yang kedua, meyakini bahwa isi Al-Quran mengandung kebenaran yang murni dan mutlak. Artinya mengandung kebenaran yang murni itu kebenaran di dalam Al-Quran belum ada yang bisa merubahnya dan tidak akan ada bisa yang merubahnya. Artinya keasliannya itu terjaga. Harus yakin kita terhadap kebenaran itu. Walaupun satu ayat ataupun satu surat tidak akan ada yang bisa merubah.
Jangankan satu surat atau jauh satu ayat, satu huruf pun tidak akan ada yang bisa merubah Al-Quran itu, sebab oleh Allah dijaga. Yang ketiga adalah cara beriman kepada kitab suci Al-Quran adalah dengan cara membaca, mempelajari, memahami, termasuk juga kita harus mengamalkannya ajaran yang ada dalam Al-Quran itu. Itulah salah satu cara atau cara-cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. Apa keutamaan Al-Quran dari kitab lain? Nah, pertama, keutamaannya, keutamaannya Al-Quran terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman, sehingga umat yang meyakini tentang Al-Quran kitab sucinya itu adalah merupakan umat akhir zaman. Yang kedua, keutamaan dari Al-Quran dibanding dengan kitab lain adalah tidak ada satu makhluk pun yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu akan lebih utama, akan lebih unggul daripada kitab-kitab yang lain. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran merupakan ibadah. Artinya siapapun yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah isi Al-Quran mencakup semua aspek kehidupan manusia sesuai dengan fitrah manusia. Maka dengan demikian Al-Quran itu sudah dibuatkan oleh Allah, sudah diciptakan oleh Allah dengan sedemikian hingga disesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan kemampuan manusianya, dengan kemampuan pola pikir manusianya, sesuai dengan zaman yang akan berakhir dan umat itu merupakan umat terakhir. Nah, apa hikmahnya iman kepada kitab-kitab Allah? Pertama, dengan kita iman kepada kitab-kitab Allah, pertama akan mempertemal keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu adalah Maha berfirman. Yang kedua, mengetahui perhatian Allah terhadap hamba-hambanya yang menjadikan hidayah bagi setiap umat. Artinya Allah menciptakan manusia itu dengan petunjuk-petunjuknya yang ada dalam kitab-kitab yang telah Allah berikan. Yang keempat, meyakini bahwa Al-Quran adalah risalah Nabi dan Rasul. Nah, artinya risalah Nabi itu adalah merupakan salah satu harus diyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab ini kepada para nabi dan para rasul. Yang kelima, hikmah iman kepada kitab Allah menyadarkan kita akan kasih sayang Allah, sehingga Allah mengasihi kepada manusianya dan dengan tidak membiarkan melakukan hal yang tidak benar adalah dengan petunjuk dari kitab-kitab yang telah Allah berikan melalui para nabi dan para rasulnya, termasuk kita umat yang disayangi oleh Allah. Adalah dengan adanya kitab Al-Quran, di dalam Al-Quran semuanya harus kita patuhi, harus kita laksanakan, dan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Dan yang keenam adalah dengan hikmahnya iman kepada kitab-kitab Allah menanamkan sikap toleransi terhadap penganut agama lain. Sebab di dalam Al-Quran itu mengandung ajaran saling menghormati, saling menghargai, toleransi terhadap agama-agama yang lain. Makanya kita sebagai umat muslimin wal muslimat yang meyakini kitab Al-Quran haruslah bisa menghormati kepada umat yang mempunyai keyakinan yang lain. Demikian pembahasan pada saat sekarang. Para warga belajar yang berberiman, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai, dan semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan bisa dipelajari. Termasuk juga saya ingatkan kepada warga belajar, setelahnya mempelajari pelajaran ini, kerjakan penilaiannya.
supaya hasil dari pembelajaran kita semua mendapatkan kesuksesan dan bagus dalam melaksanakan pembelajarannya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.